ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah karena sudah selesai, sekarang kita masuk di bab huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Diserupakan dengan laisa karena maknanya sama dengan laisa, juga amalannya sama, hanya saja tidak dimasukkan di temanya karena punya syarat atau pada bahasanya suku tertentu. Kadang kita tidak dapatkan di kalam biasa. Faslun kata beliau pasal wa ammal huruful musyabbahatu bilaisa. Adapun huruf yang diserupakan dengan laisa. Ada catatan 429 serupa dengan laisa dari sisi makna yaitu penafian tidak. Dan serupa dari sisi amalan yaitu merofa isim dan menasab khobar. Paham ini keserupaannya? Itu bentuk keserupaannya. Fa'arba'atun maka ada 4. Ada 4. Iya. 4 ini dia beramal seperti laisa. Juga bermakna seperti laisa. Penafian. Siapa itu? Ma, la, ma, wala, wa in, walata. Ini dia. Yaitu ma, la, in, dan lata. 4 ini. Ini yang kita bahas hari ini. Insya Allah kita usahakan selesai 1 hari ini. Pertama ma. Fa'amma ma. Adapun ma. Fata'amalu amala laisa. Maka dia beramal dengan amalannya laisa. Perhatikan indal hijaziyin. Menurut orang Hijaz. Kalau dibilang menurut orang Hijaz berarti ada di Quran. Karena bahasa Hijaz itulah yang Quran turun dengannya. Ini menurut bahasa orang Hijaz. Hanya saja bisyarat dengan syarat. Yaitu beramal, ada catatan di bawah 430. Yaitu beramal, yaitu ma beramal dengan amalannya laisa. Dengan 4 syarat yang disebutkan oleh penulis. Pertama, Allah taqtarina bi'in. Ma-nya tidak boleh bergandengan dengan in. Tidak boleh dibilang ma'in. Ma'in. Tidak boleh bergandengan dengan siapa? In. Itu syarat pertama. Syarat kedua, wa Allah yaqtarina khobaruha bi'illah. Khobarnya tidak bergandengan dengan illah. Itu syarat kedua. Khobarnya tidak bergandengan dengan illah. Perhatikan syaratnya. Artinya nanti kalau ada illah pada khobarnya, batal. Ada in bergandengan dengan in, batal. Ini 2 syarat. Ketiga, wa alla yataqaddama khobaruha ala ismiha. Khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Kan pada pembahasan kana dan teman-temannya yaitu termasuk laisa. Khobarnya boleh enggak mendahului isim? Pada pembahasan laisa. Khobarnya boleh enggak mendahului isim? Boleh atau tidak? Boleh. Khobar mendahului isim. Khobar mendahului isim. Itu kana dan teman-temannya baru khobar baru isim. Kenapa dibilang tidak boleh? Kan dia berada di tengah maksudnya. Khobarnya berada di tengah. Boleh enggak? Pada kana. Termasuk laisa. Boleh enggak? Boleh, itu contohnya sebelum. Laisa sawa'an alimun wajahulu. Iya kan? Boleh di tengah. Tapi ini tidak boleh. Khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Ini syaratnya. Ini syaratnya. Kemudian wa alla yataqaddama ma'mulu khobariha ala ismiha.
illa idza kana al-ma'mulu dzarfan au jaron wa majruron. Ini syarat yang paling sulitnya dipahami. Sebenarnya sulitnya bukan karena kesulitan secara contoh dan teori. Sulitnya karena kita tidak tahu itu isim yang beramal-amalan fi'il. Nanti insya Allah mudah jadinya. Kalau ditahu isim beramal-amalan fi'il nanti. Dia bilang wa Allah yataqaddama. Dan tidak boleh yataqaddam ma'mul khobarnya. Ma'mul khobarnya tidak boleh mendahului alasmiha atas isimnya. Ma'mul khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Illa kecuali idza kanal ma'mulu dzarfan au jaron wa majruron. Kecuali ma'mulnya berupa dzaraf atau jar majrur. Ini boleh. Ini dibolehkan. Iya. 431 sebagaimana dalam contoh yang akan disebutkan oleh penulis. Jadi ini syarat amalannya ma. Kita katakan ma Zaidun qa'iman. Ma Zaidun qa'iman. Iya. Ini amalannya ma. Apa artinya? Zaid tidak berdiri. Sama dengan siapa? Laisa. Ini terpenuhi syarat. Kenapa bisa terpenuhi? Syarat pertama, ma tidak bergandengan dengan in. Kalau saya bilang ma in, batal. Biasa bacaannya Zaidun imun. Tidak boleh iman, tapi imun. Iya. Imun. Batal. Karena bergandengan dengan apa? In. Khobarnya tidak boleh bergandengan dengan illa. Kalau bergandengan dengan illa batal. Kita bilang ma Zaidun illa imun. Batal. Batal. Karena khobarnya bergandengan dengan apa? Illa. Khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Yaitu kalau dibilang ma qaim, ya ma qaim Zaid. Zaidun. Antum baca apa qaim? Qaimun. Kenapa? Khobarnya mendahului isimnya. Kalau laisa bisa. Bisa laisa antum bilang laisa qaiman Zaidun. Tidak apa-apa. Kalau ma tidak boleh. Paham sampai di situ? Syarat keberapa itu? Ketiga. Jadi khobarnya tidak boleh mendahului isim. Kalau mendahului maka batal. Ini yang paling sulit yang terakhir. Ma'mul khobarnya tidak mendahului isimnya. Itu contohnya ma Zaidun. Ma Zaidun akilan. To'amaka. Lihat dulu contoh itu. Ma Zaidun akilan to'amaka. Zaid tidak makan makananmu. Nampak ini terpenuhi syarat. Zaid apanya? Isimnya ma. Terus akilan khobarnya ma. Jadi ini isimnya, ya, ini khobarnya. Kan begitu? Terpenuhi. Ini to'amaka kenapa mansub? Inilah dibilang ma'mul. Ma'mul lul khobar. Diamili oleh khobar. Artinya ini to'amaka maf'ulun bih. Itu dibilang ma'mul. Siapa yang beramal padanya? Itu pertanyaannya. Yang beramal padanya akilan. Jadi yang membuat ini mansub adalah akilan. Akilan ini isim fa'il. Beramal-amalan fi'il. Ini dibilang ma'mul. Ma'mulnya khobar. Jadi ini khobar beramal lagi. Beramal kepada setelahnya. Paham ini?
Pernyataan penulis. Ma'mul khobar tidak boleh mendahului isim. Berarti gimana itu? Ma'mul khobar tidak boleh mendahului isim. Paham itu syarat? Berarti contohnya ma Zaidun. Ma to'amaka. Ma to'amaka Zaidun akil. Ma to'amaka Zaidun akil. Antum baca apa akil? Antum baca apa akil? Lan atau lun? Ya, tinggal dilihat apakah terpenuhi syarat amalannya ma. Tidak boleh ma'mul khobarnya mendahului isimnya. Sekarang ma'mul khobarnya mendahului isimnya. Karena to'am maka maf'ulun bi dari akil. Boleh nggak maf'ulun bi di depan? Boleh nggak maf'ulun bi di depannya? Boleh nggak? Boleh, kan itu sudah lewat. Maf'ulun bi boleh mendahului fi'il, kan begitu. Demikian pula isim beramal-amalan fi'il. Boleh ma'mulnya di depan. Maf'ulun bi-nya di mana? Di depan. Boleh. Boleh. Sekarang dia di depan sini. Berarti ini batal amalannya. Syaratnya tadi ma'mulnya tidak boleh mendahului. Ma'mulnya tidak boleh mendahului isim. Paham atau belum? Soleh. Paham saudara? Siapa yang belum paham sampai situ? Yang mana? Yang tidak beramal ini kita baca ini. Akilun. Apa syarat yang dia langgar ini sehingga tidak beramal? Paham Azhar? Syaratnya karena ini to'amaka mendahului isimnya. Ma. Mendahului isimnya ma. Paham kan? Yang mana to'amaka ma'mulnya khobar. Ini diamili oleh khobar. Maksudnya siapa yang menasab dia? Yang menasabnya adalah ini khobar. Isim fa'il beramal-amalan fi'il. Dia di depan. Kalau seperti ini Azhar di belakang begini beramal. Tapi kapan didahulukan maka tidak boleh beramal. Paham Azhar? Penulis kecualikan jar majrur sama dorof. Misalnya saya ganti to'amaka. Ma Zaidun akilan to'amaka. Maksudnya ma Zaidun akilun indaka. Zaid tidak makan di sisimu. Berarti ma'mulnya akilan adalah indak. Kalau ini boleh di sini. Jar majrur boleh. Boleh untuk bilang ma indaka Zaidun akilan. Boleh. Demikian pula kalau ma'mulnya jar majrur. Fil baiti. Fil baiti. Saya bilang gini, ma Zaidun akilan fil baiti. Zaid tidak makan di rumah. Zaid tidak makan di rumah. Boleh saya kedepankan, ma fil baiti Zaidun akilan. Jadi tetap beramal kalau dorob atau jar majrur. Paham ini? Paham ini? Yang pertama saja ini yang sulit. Yang lainnya nanti ikut setelahnya. Siapa yang belum paham? Jadi dia beramal, syaratnya ketat. Tidak boleh bergandengan dengan in. Tidak boleh khobarnya bergandengan dengan ilah. Isimnya, khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Ma'mul khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Kecuali dorob atau jar majrur. Paham itu 4 syarat? Paham itu 4 syarat? Siapa yang belum paham? Karena kalau tidak paham ini otomatis setelahnya sebentar berat lagi saya jelaskan. Karena syaratnya mirip-mirip. Cuma ada yang dihilangkan dan ada yang ditambah. Paham ini? Siapa yang belum paham? Aman berarti. Contoh yang terpenuhi syarat oleh penulis. Anda sudah contohkan tadi. Contoh penulis yang terpenuhi syarat. Fal mustawfiyatu lisyuruti. Maka yang terpenuhi syarat. Nah contoh. Ma Zaidun dahiban.
Ma Zaidun dahiban. Terpenuhi syarat ini contoh? Terpenuhi. Untuk mengatakan terpenuhi, kaji dulu. Apakah tidak bergandengan dengan in? Tidak. Khobarnya tidak ada ilah? Tidak. Apakah khobarnya mendahului isim? Tidak. Apakah ada ma'mul khobarnya? Memang tidak ada ma'mulnya. Jadi tidak perlu dibahas itu. Karena tidak ada ma'mulnya. Wa kaqaulihi ta'ala. Dan seperti firman Allah Ta'ala, ada wanya. Siddiq. Ada wanya. Apa dia bilang? Wa. Karena contoh kedua. Perhatikan Siddiq. Antum sudah pakai buku lain. Kurang beradab lagi sedikit. Capekmu itu tulis ini, kenapa tidak mau pegang buku ini? Tidak apa-apa, Dik. Sudah hafal. Masya Allah. Alhamdulillah. Nih, ada orang dikasih mudah, dipersulit dirinya. Jangan dalakan hafalanmu. Ini catatannya ini kita cari berbulan-bulan. Bukan satu buku. Paham kan? Bukan berbulan-bulan lagi. Dari dulu didapat. Waktu belajar sama guru. Paham Siddiq? Waka qaulihi ta'ala dan seperti firman Allah Ta'ala. Mahada basyaron. Perhatikan itu contoh. Mahada basyaron. Karena ini bahasa Hijaz. Namanya bahasa orang Hijaz berarti ada contoh Qur'annya. Paham ini? Ada contoh Qur'annya. Itu keunggulannya bahasa Hijaz. Perhatikan. Mahada basyaron. Perhatikan mahada. Ini bukan manusia. Begitu artinya. Bukan ma apa yang. Yang mausul. Ini manafi. Hijaziyah namanya. Manafi orang Hijaz. Mahada basyaron. Ini bukan manusia. Ini bukan manusia. Lihat perhatian beramal. Hada isimnya ma. Nafi hijaziyah. Basyaron khobarnya. Dan terpenuhi syaratnya. Demikian boleh contoh. Mahunna ummahatihim. Lihat. Mahunna. Ummahatihim. Hunna isimnya. Ummahatihim khobarnya. Mansub. Tanda nasabnya kasro. Tanda nasabnya kasro. Kenapa bisa kasro? Jama manas salim. Jama manas salim. Iya. Mahunna ummahatihim. Iya di kasro. Dan ini terpenuhi syarat. Terpenuhi syarat. Maknya tidak bergandengan dengan in. Khobarnya tidak bergandengan illa. Khobarnya tidak didahulukan. Dan apalagi tidak ada ma'mul khobar di sini. Tidak ada ma'mul khobar. Jadi itu syarat keempat. Jarang dalam contoh. Cuman kalau ada itu syaratnya juga. Tidak boleh ma'mul khobarnya mendahului isim. Itu contoh terpenuhi syarat. Sekarang datang contoh yang tidak terpenuhi syarat. Contoh yang tidak terpenuhi syarat. Kata beliau fa'inik taronat bi'in. Jika bergandengan dengan in, apa yang terjadi? Batola amaluha. Perhatikan itu. Batal amalannya. Jika bergandengan dengan in, batal amalannya. Iya. Nah contoh, ma'in zaidun qaimun batal. Ya apa irobnya? Kembali irob dasar. Kembali antum irob mubtada khobar. Kalau batal, kembali ke asal mula. Kembali antum i'rab Zaidun mubtada ya qaimun khobar. Iya, qaimun khobar. Maka lihat di catatan bisa antum lihat catatan 355 3435 itu ma batal amalannya kadang bergandengan dengan in dan Zaid adalah mubtada marfu, tanda rupanya adalah dhamma, qaimun adalah khobar marfu, tanda rupanya adalah dhamma. Paham kan? Itu bentuknya kalau batal amalannya. Kalau batal amalannya. Wa kadzalika iniktarona khobaruha biillah. Demikian pula. Wa kadzalika demikian pula. Ini kotarona jika bergandengan khobarnya dengan illah. Batal juga.
Kalau bergandengan khobarnya dengan illa. Nah contoh. Ma wa ma Muhammadun illa rasulun. Lihat ini Quran. Kenapa dibatalkan padahal ma ini nafi? Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Ma di sini apa ma? Nafi. Tadi ma tadi. Cuman batal amalannya. Kenapa? Khobarnya bergandengan dengan illa. Wa kadzalika in taqaddama khobaruha ala ismiha. Demikian pula jika khobarnya bergandengan dengan isimnya. Mendahului isimnya. Jika khobarnya mendahului isimnya. Nah contoh. Maqaimun Zaidun batal. Maqaimun Zaidun. Antum i'rab, lihat contoh i'rab di bawah ya. Sekedar contoh. Ya, 4, 3, 7. Ya. Ma batal amalannya karena khobarnya mendahului isimnya. Zaidun adalah mubtada yang diakhirkan. Marfu tanda rofanya dengan dhamma. Qaimun adalah khobar yang dikedepankan. Marfu tanda rofanya dengan dhamma. Jelas ya? Au taqaddama ma'mulul khobari. Ini tadi. Atau ma'mul khobar mendahuluinya. Walaisa dorfan. Dan bukan dorof. Dan bukan apa? Dorof. Contoh? Contoh? Ma to'amaka Zaidun akilun. Lihat. Ma to'amaka Zaidun akilun. Akilun. Batal. Amalannya. Kenapa? Kenapa bisa batal? Ma to'amaka Zaidun akilun. Kenapa bisa batal? Ma'mul khobarnya dikedepankan dan bukan dorof. Fa in kana dorfan, jika dorof. Nah contoh. Ma indaka Zaidun jalisan. Paham kan? Berarti tadi ada kurang tadi. Sidik. Tidak ada. Walaisa dorfan. Apa setelahnya? Walaisa dorfan langsung nahwu. Tidak ada jar majrur. Tidak ada. Baik. Walaisa dorfan. Nah contoh ma to'amaka Zaidun akilun. Fa'in kana dorfan. Kalau dia dorof. Nah contoh. Ma indaka Zaidun jalisan. Tetap beramal. Tetap beramal. Aujaron wa majruron. Abdullah. Kenapa Abdullah? Kenapa nu kasih 11 kali mau nu cium Siddiq? Pakai mejamu sendiri. Baik. Fa in kana dorfan, kalau dorof. Nah ma indaka Zaidun jalisan. Beramal. Beramal. Aujaron wa majruron. Atau dia jar majrur. Nah ma fid dari Zaidun jalisan. Apa kata penulis? Lam ya betul amaluha. Tidak batal amalannya. Itu harus untuk perhatian baik-baik. Jar majrur tidak membatalkan amalannya walaupun dia dikedepankan. Walaupun dia dikedepankan. Selesai? Iya. Ada catatan 41. Karena ma'mulnya berupa dorob dan jar majrur. Tidak batal. Wa banu tamimin, sementara Bani Tamim. Ini suku kuat juga di Arab, dianggap bahasanya. Dan Banu Tamim, la yu'milunaha, tidak mengamalkannya. Wa inistaufatis syurutu. Ya, walaupun terpenuhi syarat. Itu salah harokat syuruto. Wa inistaufatis syurutu. Walaupun terpenuhi syaratnya. Jadi orang-orang Tamim, ya orang-orang Tamim itu dia tidak amalkan sama sekali. Walaupun syaratnya apa? Terpenuhi menurut mereka. Jadi semua contoh tadi itu kembali dibaca biasa. Mubtada dan khobar. Kembali dibaca biasa mubtada dan khobar. Dipahami ini kan? Ini yang beliau katakan.
Selesai untuk ma. Selesai untuk ma. Coba sekarang kita lihat la. Kedua, la. Wa ammala, adapun la. Fata'amalu amala laisa aidon indal hijaziyina fakot. Adapun la, maka beramal amalannya laisa. Berarti nanti ada dua la ya yang bermakna yang beramal. Ada la nafilil jins, itu beramal amalannya inna. Sekarang ada la nafi hijaziyah. Karena dibilang fata'amalu amala laisa aidon, maka dia beramalannya laisa juga indal hijaziyin. Menurut orang Hijaz, fakot saja. Berarti ini namanya la nafiyah hijaziyah. Kalau yang sana la nafi lil jins. Ini nanti masalah. Karena ada dua la. Satu amalannya laisa, kana, dan satu amalannya inna. Iya, itu berlawanan. Kata beliau, bisyurutil mutaqaddima fima. Dengan syarat yang telah lewat di ma. Ya, tinggal antum ingat kembali. Jadi itu makanya memahami syarat yang ma itu perlu. Dengan syarat yang telah lewat di ma. Itu saya sebutkan di atas. Iya. La tidak bergandengan dengan in. Khobarnya tidak bergandengan illa. Khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Ma'mul khobarnya tidak mendahului isimnya. Kecuali dhorob ad dan jar majrur. Itu di bawah. Paham kan? Itu di bawah. Terus watazidu bisyartin akhor. Ini dia. Dan dia tambah syarat lain. Dia tambah syarat lain. Satu syarat lain. Ya, dia tambah satu syarat yang lain. Ini dia. Berarti nanti berapa syaratnya? Ada 5. Wahwa dia adalah ayyakuna smuha wa khobaruha nakirotain. Isim dan khobarnya harus nakiro. Persis dengan lana filil jins. Karena lana filil jins syaratnya apa? Isim dan khobarnya apa? Harus nakiro. Isim dan khobarnya harus nakiro. Ini juga. Nah contoh. Contoh dulu. La rojulun afdola minka. La rojulun afdola minka. Kalau lana filil jins. La rojula afdolu minka. Ini kebalikannya. La rojulun afdola. Merofa isim. Menasab khobar. Ini akan menjadi samar sekali nanti. Tapi yang membuat kita istirahat itu pernyataan setelahnya. Wa aktsaru amaliha bisyiri. Titik. Kebanyakan amalannya di syair. Artinya kalau antum dapat di Quran, dapat di kitab gundul hadits, itu yang satu. Yang lanafi lil jins. Yang beramal amalannya siapa? Inna. Karena ini kebanyakannya dia di mana mainnya? Di syair. Pamator. Selesai. Ketiga, in. Paham atau tidak ini? Lah. Pokoknya kalau antum paham ma, otomatis ini kan tinggal ditambah syarat. Isim dan khobarnya harus apa? Nakiro. Dan kebanyakannya beramal di mana? Syair. Kebanyakan beramal di syair. Contoh syairnya di bawah. Seperti ucapan penyair. Ta'azza fala syai'un alal ardi bakia. Wala wazarun mimma qadallahu wakia. Lihat itu. Fala syai'un alal ardi bakia. Khobarnya. Wala wazarun mimma qadallahu wakia. Itu khobarnya. Itu khobarnya. Dipahami ini? Jelas ini? Itu kebanyakan amalannya di syair. Maka syai'un dan wazarun ada isim la marfu. Tanda rupanya dengan dhamma, bakian, wakian. Bakian dan wakian. Ya, di situ waikian. Wakian. Ada harokatnya alif. Kasroh. Salah? Berarti di atasnya juga tadi. Di atasnya juga
Salah ya. Iya. Baik. Ini mansub, bagian dan wakian mansub, khobarnya mansub, tanda nasabnya adalah dengan fathah. Sekarang kita masuk di yang ketiga, in. In. Wa amma in, adapun in. Wa ta'amalu amala laisa, maka dia beramal amalannya laisa. Fi logotil aliyah, pada bahasanya orang-orang atas. Kan daerah itu selalu ada dibilang daerah atas, daerah bawah. Seperti kita di Makassar. Nah, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba itu kita bilang apa? Ke atas, begitu ya. Sidrap, Pindrang, Pare-Pare, kita bilang apa? Ke bawah. Atau kebalikannya. Iya, tanya orangnya. Dipahami ini kan? Ini bahasanya orang-orang atas. Siapa itu orang-orang atas? Ada catatan di bawah. 4, 6. Iya. Suku atas yaitu mulai dari Najd hingga ke negeri Tihamah. Iya. Hingga ke negeri Tihamah. Daerah perbukitan, daerah tinggi. Ke arah Taif sana. Karena Taif itu sudah daerah gunung, daerah dingin. Iya, daerah dingin. Kita keluar dari Makkah, iya, menuju di daerah tinggi, Taif sampai ke sana, negeri Tihamah. Negeri Tihamah sampai ke arah Yaman sana. Ya, itu dibilang daerah atas karena daerah tinggi hingga ke negeri Tihamah dan sampai ke belakang Mekah yaitu negeri Hijaz dan apa yang setelahnya. Dan apa yang setelahnya yaitu dataran tinggi dari negeri Arab. Iya. Itu bahasanya mereka, ini in. Tapi terus bisurutil mutaqaddima fima. Wah, dengan syarat yang telah lewat di ma. Ya kita ulang lagi. Dengan syarat yang telah lewat di ma. Tidak bergandengan dengan in. Ya memang tidak mungkin. Masa in bergandengan lagi dengan in. Ini kan sudah in. Ini walaupun saya tidak sebutkan. Iya kan? Tidak bergandengan dengan in. Khobarnya tidak bergandengan dengan illa. Khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Ma'mul khobarnya tidak mendahului isimnya. Kecuali dorob dan jer. Majrur, kasih sama. Dengan syarat yang telah lewat. Pada ma. Makanya ma paling pokok dalam pemahaman. Jangan lewat kalau tidak paham ma. Iya. Sawaun terus. Apakah dia mengambil syaratnya la? Belum singgung. Jangan sampai kita bilang dengan syarat yang telah lewat. Kita ambil juga syaratnya ma dengan syaratnya siapa? La. Belum katakan. Sawaun kanas muha ma'rifatan au nakiro. Sama saja apakah syarat, apakah isimnya ma'rifah atau apa? Nakiro. Artinya tidak mengambil siapa? Tidak mengambil syaratnya siapa? Ma, la. Tidak mengambil syaratnya la. Yaitu berbeda dengan syaratnya la. Yang disebutkan sebelumnya. Nah, in zaidun ko iman. Itu contoh beramal. In zaidun ko iman. Apa artinya? Zaid tidak berdiri. In di sini bermakna apa? Tidak. Jangan sampai antum terjemahkan jika. Bukan. Ini maknanya tidak. Cara mengetahuinya kalau dia beramal amalannya laisa. Wasumi amin kalamihim. Didengar dari ucapan mereka. Siapa mereka ini? Ya tadi orang atas. Orang atas. Iya. In ahadun khairon min ahadin illa bil afiyati. Illa jatuhnya nanti jauh. Ini kan masih terpenuhi syarat karena in ahadun khairon. Ahadun isimnya. Khairon adalah apa? Khobarnya. Isimnya dan khobarnya. Lihat marfu mansub. Marfu dan mansub. Iya. Selesai. Terakhir lata. Ini yang paling mudahnya dalam isim yang beramal-amal laisa. Kenapa paling mudahnya? Karena dia ini tidak beramal kecuali pada kata hin. Jadi antum tidak akan pernah dapat di contoh lain. Di kata lain. Dia cuma beramal pada lafaz hin. Coba lihat. Wa ammalata. Adapun lata. Iya. Fata'amalu amala laisa. Maka beramal amalan laisa. Bisyarti dengan syarat. Jadi dia tidak ikut syarat sebelumnya. Dengan syarat khusus. Ayyakunas muha
Wa khobaruha lafdhul hin. Isim dan khobarnya berlafat hin. Ini keanehannya dia ini. Ya, artinya antum tidak dapatkan dia beramal pada kata lain. Dia itu cuma beramal pada kata apa? Hin. Yang anehnya lagi, isim dan khobarnya itu sama lafadznya. Isim dan khobarnya sama lafadznya. Karena lafadznya sama, maka kata penulis wa ayyuhda fasmuha au khobaruha. Dan dihilangkan isim atau khobarnya. Karena kan satu lafadz. Isimnya lafadznya hin, khobarnya lafadznya apa? Hin. Kan sama lafadznya. Ya, sama lafadznya. Sehingga dihapus salah satunya. Dihapus salah satunya. Khobarnya atau isimnya. Kebanyakannya apa yang hilang? Itu penting itu setelahnya untuk menentukan bacaan kita. Wal ghalibu hatful ismi. Kebanyakannya penghilangan isim. Artinya setelah lata antum baca mansub. Latal hina. Lata hina. Kenapa kita baca mansub? Karena itu khobarnya. Kebanyakan hilang siapa? Isimnya. Walaupun boleh. Boleh antum baca rofa. Tapi antum bilang hilang khobar. Nah contoh. Fanadau walata hina manasin. Lihat. Hina. Sebagai apa itu? Khobarnya lata. Yaitu terjemahannya. Laisal hinu. Kalimatnya laisal hinu hina firorin. Itu asalnya. Karena lata ini bermakna apa? Lata bermakna apa? Laisa. Itu kalau dimunculkan. Laisal hinu hina firorin. Iya. Wa quri'a dan dibaca. Dan dibaca juga itu ayat. Wala tahinu manasin. Hinu. Dibaca juga hinu. Dibaca ropa. Berarti sebagai apa ini Pak Hari? Kalau dibaca ropa. Isimnya lata santa. Ala annal khobar mahdhuf. Di atas dasar khobarnya yang hilang. Jadi tergantung antum mau baca apa. Kalau antum baca nasab berarti isimnya yang hilang. Kalau antum baca rofa berarti khobarnya hilang. Yang jelas salah satunya hilang ini kata. Karena lafadznya yang sama. Lafadznya yang sama. Ai laisal hinu firorin hinan lahum. Jadi begitu takdirnya. Laisal hinu firorin hinan lahum. Iya. Firorin ini maknanya manas. Maknanya apa? Manas. Jadi terjemahan laisal hinu bukan saatnya adalah saatnya lari. Iya. Kan hin saatnya. Saatnya. Adapun dibaca tadi juga laisal hinu firorin bukan saatnya lari adalah saatnya bagi mereka. Bukan saatnya lari adalah saatnya bagi mereka. Jadi karena saatnya itu diterjemahkan 2 kali, makanya lebih baik dihilangkan. Supaya terjemahannya, walaysa hinu firor, walaysa hina firor. Ini bukan waktunya lari. Ini bukan waktunya lari. Paham kan? Bukan saatnya lari. Bukan saatnya lari. Kalau antum munculkan, maka antum akan terjemahkan 2 kali. Bukan saatnya. Bukan saatnya. Dipahami kan? Karena satu kata yang menjadi isim dan khobarnya satu kata. Yang menjadi isim dan khobarnya satu kata. Selesai pembahasan. Huruf musyabbah bilaisa. Alhamdulillah. Sesuai dengan target. 1 kali pertemuan. Ada pertanyaan? Tentang dia ini. Intinya adalah hafal syarat amalan. Kalau antum hafal syarat amalannya maka antum bisa amalkan nanti dia baca kitab gundul. Karena nanti pasti akan muncul. Apalagi itu kalau dibilang logonya Hijaz. Iya akan muncul di dalam baca kitab gundul. Ada pertanyaan? Nanti juga sudah bisa kita kasih tahu
Ketika dulu dua bacaan la haula wala quwata illa billah, la haulun wala quwatun, la haulun la nafi hijaziyah. Batal amalannya la nafi lil jins, tapi menuju la nafi hijaziyah. Paham ini nanti? Akan datang pembahasannya di pembahasan la nafi lil jins. Tidak ada pertanyaan? Nah, bagaimana cara membedakan Ustaz? Kayak contoh di file ini wa in ahadun minal musyrikina. Lalu yang pada musyabbaha bilaisa in zaidun. Bagaimana itu cara dibedakannya? Itu ada ditakdirkan fiil dan dia isim in. Ustaz. Maknanya Nabi. Maknanya. Maknanya beda. Maknanya yang membedakannya begitu Ustaz. Iya, satunya in jika, satunya in tidak. Kemudian lihat amalannya. Ada khobarnya enggak? In ahadun minal musyrikin astajaroka. Alhamdulillah. Begitu juga dari sisi itu. Jadi bisa di makna, bisa di amalannya. Nah Ustaz. Sudah Tor, ada masalah Tor? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. InsyaAllah besok kita masuk lagi di fiil yang beramal lagi, amalannya kana. Ini yang sama. Alhamdulillah. Sisa satu dia baru masuk inna. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.